Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar salah satu soal fisika tentang suhu dan kalor terkait asas Planck ya. Sebanyak 0,2 kg es bersuhu minus 4 derajat Celcius dicampurkan dengan 0,6 kg air bersuhu 50 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kalori per gram, dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, suhu akhir campuran adalah titik-titik derajat Celcius. Pertama di sini kita akan tuliskan terlebih dahulu besaran-besaran yang diketahui pada soal ya. Yang pertama ada massa es, misalkan Ms itu sama dengan 0,2 kg. Karena besaran yang lain itu dalam gram, kita sesuaikan saja. Ini kita jadikan gram menjadi 200 gram. Kemudian suhu es itu kita beri simbol Ts sama dengan minus 4 derajat Celcius. Dicampur dengan 0,6 kg air, berarti M air sama dengan 0,6 kg, itu berarti sama dengan 600 gram. Suhunya 50 derajat Celcius, berarti T air 50 derajat Celcius. Kemudian besaran yang lain ada kalor jenis es. Nah, itu kita tulis di sini ya. CS sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian ada kalor lebur es, berarti LS sama dengan 80 kalori per gram ya. Yang terakhir ada C air, kalori jenis air itu sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah suhu akhir campuran. Nah, kita beri simbol T saja ya. Oke, langsung kita jawab ya. Nah, karena ini menggunakan asas Planck, maka otomatis ada kalor yang diserap, ada kalor yang dilepas ya. Di sini kita tuliskan terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah yang menyerap kalor atau Ki serapnya ya. Kalor serapnya nanti itu yang pertama ada Q1. Kita beri simbol Q1 ya. Di mana Q1 ini adalah kalor untuk menaikkan suhu es. Kalor menaikkan suhu es dari minus 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius. Nah, kemudian ada Q2 yaitu kalor untuk mengubah fase zat. Fase zat es ya tentunya ya. Jadi dari es ke cair atau ke bentuk air ya. Sedangkan Q3 itu adalah kalor menaikkan suhu air es. Jadi suhu air yang berasal dari es ya. Tentu dari 0, nah dari 0 derajat Celcius ke T derajat Celcius sebagai suhu campurannya. Nah, kemudian yang melepas kalor yaitu Q lepas misalkan ya, itu hanya 1. Misalkan kita beri simbol Q air gitu ya. Jadi kalor menurunkan ya, jadi melepas itu kan turun ya, berarti suhunya ya, menurunkan suhu air dari 50 derajat Celcius ke T derajat Celcius atau suhu campurannya. Nah, sehingga kalau kita sudah memahami seperti ini, tinggal kita tuliskan persamaannya sesuai asas Planck. Kalor yang diserap atau diserap itu akan sama dengan kalor yang dilepaskan. Nah, ini sesuai asas Planck ya, saya beri kotaan untuk menegaskannya.
Nah, tinggal kita tuliskan bahwa Q_serap itu ada di sana Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 itu akan sama dengan kalori yang dilepas, yaitu Q air. Nah, kita mulai dari Q1, kalori untuk menaikkan suhu es dari -4 sampai 0. Berarti untuk Q1 itu ada MS kali CS kali delta TS atau selisih suhu es ya, ditambah Q2 yaitu kalori mengubah fase S atau fase Z-nya, yaitu massa yang tetap MS kali LS tanpa perubahan suhu ya. Kemudian Q3 berarti kalori menaikkan suhu air es. Ingat, S-nya sudah berada dalam fase zat cair ya, sehingga massanya tetap yang dipakai massa es, tetapi kalori jenisnya adalah kalori jenis air karena fasenya sudah cair ya, kali delta T air es itu misalkan ya. Jadi air yang berasal dari es akan sama dengan Q air, berarti M air kali C air kali delta T air. Tinggal kita masukkan masing-masing nilainya, yaitu yang pertama ada MS 200, CS 0,5, delta TS jadi menaikkan dari dari -4 ke 0 itu selisihnya 4 derajat ya. Jadi kita tuliskan 4 plus MS tetap 200 kali LS yaitu 80 plus MS itu tetap 200, C air jangan lupa ya, sudah dalam fase air kali 1 kali delta T air es. Jadi airnya nanti itu akan naik dari suhu 0 sampai T, artinya dia di sini T dikurang 0 sama dengan M air, yaitu nah ini sudah beranjak ke airnya ya, yaitu 600 dikali C airnya 1 kali delta T air. Nah, delta T air kan berubahnya dari 50 ke suhu campuran T, maka di sana pasti turun ya, karena 50 ke T yang lebih rendah berarti 50 minus T. Nah, tinggal T nya di belakang. Nah, kalau sudah seperti ini kita cek ya, ternyata setiap suku itu mengandung bilangan 200 ya. Kita coba 200 nya ya, bagi 200 bagi 200 bagi 200. Nah, ini 600 bagi 200 kan 3. Nah, ini untuk memudahkan perhitungannya ya. Sehingga yang depan tersisa 0,5 kali 4, yaitu ya setengah dari 4 ya, 2 ditambah 80. Kemudian ini 1 kali T menor kan T ya, kali 1 tetap T. Nah, sama dengan 3 kali 50 itu 150, 3 kali min T min 3T. Nah, dari sini setiap suku yang mengandung T itu kita bawa ke kiri ya. Yang pertama ada T-nya tetap, min 3T menjadi plus 3T sama dengan 150, 80 menjadi minus 80, 2 menjadi minus 2. Nah, T tambah 3T kan 4T sama dengan 150 dikurang 80 dikurang 2, kurang 80, 70 kurang 2, 68. Sehingga karena 4T-nya 68, maka T sama dengan 68/4 atau suhu akhir campuran yang sama dengan T, yaitu sama dengan 17 derajat Celcius. Nah, kira-kira seperti itu selesaian dari soal ini ya. Sekian, selamat belajar, semoga bermanfaat.